tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Shalom semuanya yang ada di rumah. Selamat datang dalam ibadah Welcome Baby Day. Mari saat ini kita mau sama-sama naikkan pujian untuk Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi panggil namanya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Lebih lagi kita mau nyatakan Bapa, Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu
mengasihi Engkau Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Yesus, Tuhan Yesus. Hiarala barala barala bayasi kinamaya syarala barala 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 bon. Hinalala barala 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 bayashanda. Haleluya, kami sembah, kami berikan pujian kami. Hinalala syakarala barala barala bayasi. Hiralala barala 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 bon. Berkati setiap kami Tuhan. Syarala bayashanda. Hiralala bayasi namaya siralabo. Kinarala barala 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 bayasi. Oh yarala barala barala bo. Kinamaya syakaramo. Kami mau berikan terus pujian kami Tuhan. Berikan rasa syukur kami kepadamu Yesus. Katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Kami berikan sembah kami. Syarala barala bo. Hirala maya syarala maya shandana mo. Hirala barala bayasi. Hiana nana barala 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 bo. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, saya adalah Christian Permana. Saya adalah spesialis bedah saraf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada GBI PRJ CK7 yang telah mengundang saya untuk bisa membawakan atau membagikan edukasi pada acara Welcome Baby Day pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan membagikan informasi tentang hidrosefalus pada bayi dan anak. Apa sih hidrosefalus itu? Hidrosefalus berasal dari kata Yunani yang artinya adalah hydro itu air, sedangkan cephalus adalah kepala. Sehingga arti kata dari hidrosefalus adalah adanya air di dalam kepala yang abnormal atau berlebih. Sebenarnya pada sistem otak kita itu ada sistem air otak yang secara normal itu selalu mengalir. Sedangkan pada hidrosefalus ini terjadi penumpukan dari air tersebut sehingga menyebabkan gangguan pada perkembangan otak itu. Nah,
Di dalam otak kita terdapat adanya sistem air otak atau disebut dengan sistem ventricle, di mana sistem air otak ini mengalir dari otak lalu ke sumsum tulang. Dan air dalam otak ini memiliki fungsi yaitu seperti menahan guncangan dan juga dia sebagai penyalur nutrisi untuk otak dan juga sumsum tulang. Nah, jika terjadi gangguan pada sirkulasi cairan tersebut, baik pada produksinya, lalu pada alirannya, maupun pada penyerapannya, maka hal tersebut bisa menyebabkan sumbatan dan menyebabkan penumpukan cairan otak yang kita sebut dengan hidrosefalus. Dan apa sih dampaknya atau bahayanya dari hidrosefalus ini? Jika kita lihat pada gambar yang ada pada slide ini, kita bisa melihat adanya gambaran ventricle yang normal dan juga sistem ventricle yang terjadi penumpukan cairan otak berlebih atau hidrosefalus. Nah, pada kasus yang terjadi hidrosefalus, maka terjadi penekanan pada jaringan otak yang normalnya. Dan jika ini terjadi terus-menerus, maka jaringan otak yang terus tertekan ini menyebabkan bisa gangguan penglihatan, lalu juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan dari si anak. Dan jika terlambat atau tidak ditangani, maka bisa menyebabkan kerusakan otak yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan seberapa sering sih kasus hidrosefalus ini? Berdasarkan data secara global, data di seluruh dunia itu menyatakan sekitar 2,2 sampai 18 kasus per 10.000 kelahiran hidup. Namun data ini berbeda-beda di setiap negaranya. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri dari satu penelitian menyatakan ada sekitar 10 kasus per 1.000 kasus kelahiran hidup. Jadi angka ini sebenarnya cukup banyak juga dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Dan apa saja yang menjadi penyebab dari hidrosefalus ini? Hidrosefalus bisa terjadi mulai saat di dalam kandungan. Dan jika ini terjadi, maka kita menyebutnya dengan istilah hidrosefalus kongenital. Jadi begitu bayi lahir, dia sudah mengidap hidrosefalus. Dan yang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah kelainan genetik, yang ini kita belum ketahui secara pasti kelainan genetiknya seperti apa. Lalu bisa juga kelainan yang menyertai ada namanya spina bifida. Spina bifida ini adalah tidak menutupnya sistem saraf di tulang belakang secara sempurna pada saat proses kehamilan, sehingga menimbulkan adanya benjolan di bagian punggung. Dan hal ini biasanya disertai juga dengan hidrosefalus. Kelainan lainnya apa yang bisa menyebabkan hidrosefalus adalah adanya aqueductal stenosis. Ini adalah penyakit di mana pada saluran sistem air otak itu terjadi penyempitan, sehingga mengganggu aliran dari sistem air otak dan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan otak tersebut. Selain itu juga penyebab lainnya seperti adanya kista, lalu ada infeksi pada ibu selama mengandung, ada kelainan sindrom-sindrom seperti Dandy Walker dan Chiari malformasi, dan juga bisa terjadi pada bayi-bayi prematur. Kenapa pada bayi prematur memiliki resiko hidrosefalus? Karena pada bayi prematur, terutama jika berat badannya rendah, kurang dari 1,5 kg, itu memiliki resiko terjadinya perdarahan pada otaknya. Dan jika terjadi adanya perdarahan pada otak dan juga menyumbat sistem air otak, maka hal tersebut bisa menyebabkan gangguan sirkulasi cairan otak tersebut dan menyebabkan hidrosefalus. Dan penyebab lainnya itu adalah adanya tumor otak. Dan tumor otak pada bayi dan anak ini juga memungkinkan terjadi karena bawaan dari lahir atau kelainan kongenital. Lalu apa saja tanda-tanda dan gejala dari hidrosefalus ini? Pada bayi yang pertama kali bisa kita lihat adalah lingkar kepalanya yang lebih besar dari seusianya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terjadinya penekanan dari dalam yang cairannya menumpuk terus sehingga menekan dari dalam, mendorong keluar sehingga menyebabkan pembesaran kepalanya lebih besar daripada anak-anak seusianya. Selain itu yang bisa kita lihat adalah adanya ubun-ubun yang tegang dan menonjol. Pada bayi normal, ubun-ubun itu harusnya rata dan juga tidak tegang atau lembek. Tapi pada hidrosefalus menyebabkan ubun-ubun tersebut menjadi tegang dan juga menonjol. Dan juga kita bisa melihat anak tersebut terjadi keterlambatan dari perkembangannya. Lalu ada kelainan mata yang kita sebut dengan namanya sun setting eyes atau matanya seperti mendelik ke bawah.
Hal ini terjadi karena ukuran kepala yang membesar sehingga menarik kulit kepala, sehingga mata bayi kesannya seperti melirik ke bawah. Dan juga pembuluh darah di otak, pembuluh darah venanya itu terjadi pelebaran sehingga kita bisa melihat adanya garis-garis kebiruan di kepala yang sangat menonjol sekali. Pasien pun juga terjadi gampang muntah-muntah, lalu juga gelisah, nafsu makannya menurun, dan juga bisa menyebabkan gangguan tidur dan kejang. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah anak kita atau juga bayi kita itu ada gangguan hidrosefalus? Yang pertama bisa dilakukan sudah sejak dari dalam kandungan, yaitu dengan melakukan USG secara teratur ke dokter kandungan. Jika hidrosefalus kongenital atau dalam kandungan itu sudah bisa terdiagnosa saat dari dalam kandungan dengan USG oleh dokter spesialis kandungan. Nah, setelah lahir yang bisa kita lakukan adalah kita mengukur secara rutin lingkar kepala bayi. Dan pastikan lingkar kepala bayi tersebut berada di dalam garis normal. Dan jika pada bayi yang sudah lahir, kita juga bisa melakukan USG untuk mengetahui apakah ada hidrosefalus jika kita memiliki kecurigaan pada bayi dengan lingkar kepala yang melebihi garis normal. Sedangkan jika sudah ubun-ubun yang menutup, yang bisa kita lakukan pemeriksaan adalah dengan CT scan atau dengan MRI kepala. Nah, ini adalah gambaran pada USG kepala pada bayi yang normal dan juga hidrosefalus, di mana pada bayi normal sistem air otak atau ventrikelnya itu kecil, sedangkan pada bayi yang hidrosefalus itu tampak lebih besar. Dan ini adalah gambaran CT scan kepalanya juga pada bayi normal dan juga pada bayi dengan hidrosefalus. Pada bayi normal, sistem ventrikelnya yang berada di tengah itu kecil, sedangkan pada hidrosefalus itu besar. Bahkan disebut juga ada istilah namanya Mickey Mouse sign, yaitu gambaran sistem ventrikelnya seperti kuping Mickey Mouse, karena dia membesar. Dan ini adalah tanda dari adanya hidrosefalus atau penumpukan cairan di dalam otak. Dan ini pun sama, ini adalah gambaran dari MRI, pun tandanya sama seperti pada CT scan. Lalu apa yang bisa dilakukan jika kita menemukan anak atau bayi dengan hidrosefalus? Yang pertama, kita perlu melakukan intervensi tindakan operasi. Operasi yang pertama yang paling sering dan juga paling banyak dilakukan itu adalah pemasangan selang yang dialirkan dari sistem air otak ke dalam perut, yang disebut dengan ventriculoperitoneal shunt atau VP shunt. Karena masalah pada hidrosefalus adalah gangguan pada aliran otak yang terjadi penumpukan, maka solusinya adalah kita membuat saluran baru, di mana saluran tersebut kita mengalirkan cairan otak dari kepala, lalu kita pasang selang, dan selang ini berada di bawah kulit, dan diteruskan hingga ke dalam perut. Sehingga cairan otak nanti akan dialirkan ke dalam perut dan akan diserap di dalam perut. Dan diharapkan tidak terjadi lagi penumpukan cairan pada otaknya. Dan untuk tindakan yang kedua itu ada namanya operasi dengan endoscopic third ventriculostomy atau ETV. Nah, operasi ini memang perlu indikasi yang khusus. Jadi memang tidak semua hidrosefalus bisa dilakukan tindakan operasi ini. Yang membedakan pada operasi ini adalah tidak kita pasang selang seperti pada operasi yang pertama. Namun kita membuat saluran baru di dalam otak sehingga membuat aliran di otak itu lebih lancar. Namun untuk kedua tindakan sini juga ada positif negatifnya nanti berdasarkan pertimbangan dari dokter bedah saraf. Lalu bagaimana cara pencegahan untuk hidrosefalus sendiri? Nah, pencegahan ini kita sudah mulai harus lakukan dari dalam kandungan. Yang pertama, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung itu sangat penting sekali mengkonsumsi asam folat. Jadi jangan sampai kekurangan asam folat. Karena asam folat jika kurang itu bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan hidrosefalus dan juga spina bifida. Lalu kita harus hindari mengkonsumsi minuman-minuman alkohol selama kehamilan, penggunaan antibiotik yang tidak aman untuk kehamilan itu juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk ibu yang sedang hamil jangan sembarangan minum antibiotik, harus berdasarkan resep dan anjuran dari dokter. Dan juga selama kehamilan kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuannya adalah untuk menghindari infeksi. Infeksi juga bisa menyebabkan terjadinya hidrosefalus kongenital. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus kontrol rutin
kepada dokter kandungan sesuai jadwalnya. Nah, sebagai kesimpulannya, hidrosefalus atau operasi pada hidrosefalus adalah operasi yang paling sering dilakukan pada operasi otak pada anak-anak. Sehingga kita memerlukan diagnosa yang cepat dan tepat pada pasien-pasien dengan hidrosefalus. Dengan harapan jika kita cepat melakukan tindakan pada pasien-pasien dengan hidrosefalus, maka otak pada si anak masih ada kemungkinan untuk dapat berkembang normal kembali. Sehingga anak masih bisa memiliki harapan ke depannya dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Christian Permana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal hidrosefalus pada bayi dan anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Monday Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. In unity we serve. With much thanksgiving, we celebrate. With one voice, we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan. Perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033.
Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD hari ini. Semua berlangsung dengan baik, dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang hidrosefalus pada bayi dan anak yang telah disampaikan oleh Dr. Christian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Dr. Christian. Berkati kesehatan, keluarga, profesi serta pelayanannya di dalam segala kelimpahan-Mu. Tuhan juga memberkati para pasangan suami istri yang telah mengikuti tayangan ibadah WBD ini. Diberkatilah para suami, jadikan mereka imam, raja, serta nabi di dalam rumah tangganya. Kau juga yang memberkati kesehatan, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Engkau selalu buat berhasil dan beruntung. Beri hikmat dan pengertian-Mu kepada para suami untuk terus memberikan dukungan dan kasih kepada istrinya, sehingga mengalir damai sukacita dari-Mu bagi para istri hingga pada masa persalinannya nanti tiba. Tuhan juga memberkati para istri yang tengah mengandung. Tuhan memberkati dan memelihara kandungannya, perkuat janinnya, dan setiap ilmu yang didapat dari tayangan WBD ini dapat diterapkan kepada calon bayi dalam kandungannya. Berikan juga kekuatan pada saat mereka akan melahirkan, agar semua berjalan dengan lancar. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Diberkatilah juga bayi-bayi yang ada di dalam kandungan. Setiap bayi dalam kondisi yang sehat, normal, hingga pada saat persalinannya semua berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa doa kami bagi gembala sidang kami, Bapak Nikonyo Toraharjo. Engkau memberkati kesehatannya, penggembalaannya, serta pelayanannya. Dan Tuhan juga yang akan memberkati Gembala CK7, Pak Dr. Yanto Simko Putra. Engkau memberkati kesehatan, pelayanan, dan penggembalaannya. Kami juga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati negeri dan bangsa kami ini. Berkati Presiden dan wakilnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan dan kepemimpinannya. Membawa bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Dan kini tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Amin. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.